Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Al-hadith atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bisa dengar jelas ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi tidak henti-hentinya kita syukur kepada Allah atas karunia yang Allah SWT limpahkan kepada kita. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, itu ada nikmat Allah yang harus kita syukur. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Karena dengan pengorbanan beliau, usaha beliau, jerih payah beliau, dengan tangisan, dengan tetesan darah, tetesan air mata untuk memperjuangkan umatnya, maka kita sebagai umatnya hendaknya senantiasa bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam setiap solat kita diwajibkan untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang paling afdal juga hari Jumat. Hari Jumat ini kita disunnahkan untuk membaca salawat. Bahkan kata ulama, keafdalan membaca salawat dibandingkan dengan baca Quran untuk hari Jumat lebih afdal baca salawat, kecuali surah-surah yang kewarid di dalam Al-Quran seperti surah Al-Kahfi seperti itu. Para jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang, setiap insan menginginkan yang namanya sukses, ingin yang namanya bahagia, ingin yang namanya senang. Gak ada orang itu mau susah, gak ada orang itu mau menderita dalam kehidupannya. Semua orang itu pengen sukses, pengen bahagia. Tetapi kebanyakan orang ini banyak memberikan memberikan resepsi pandangan mereka terhadap sukses. Apa itu sukses? Apa itu sukses? Apa itu bahagia? Jadi saya pernah kalau ngisi pengajian ke youth itu, ke anak-anak itu, saya tanya, apa maksud sukses? Pandangan kamu sukses itu apa sih? Hampir semuanya, 90% anak-anak yang saya tanya, mereka beranggapan bahwasanya yang namanya sukses itu, mereka memandang sukses itu adalah ketika mereka punya banyak harta, sekolah tinggi, punya rumah mewah, kendaraan mewah, punya pekerjaan bagus. Hampir rata-rata saya tanya anak-anak ini, mereka menjawabnya seperti itu. Sukses ya seperti itu, punya rumah mewah,
Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala siapa yang memiliki dunia ini? Coba kita berpikir, siapa yang memiliki dunia ini? Yang memiliki seluruh dunia ini, alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah, dunia dan seisinya milik Allah, matahari milik Allah, semua adalah milik Allah. Kira-kira kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahagia pada semua materi, maka siapa yang Allah SWT kasih dulu? Kira-kira siapa yang Allah kasih dulu? Tentu orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa? Para nabi. Berarti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan itu pada harta, pastilah semua para nabi itu menjadi orang yang kaya raya semua. Semua para nabi itu menjadi orang yang yang punya jabatan tinggi dari segi materi. Tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan bahagia, tidak meletakkan kesenangan itu pada materi. Kalau seandainya Allah SWT letakkan kepada materi, berarti Allah SWT tidak adil. Ada orang banyak orang yang miskin, berarti orang miskin tidak sukses, tidak bahagia. Jadi apa standar sukses yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran? Bagaimana yang terakhir tadi di dalam Al-Quran disebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah SWT berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Yang pertama syaratnya adalah dia adalah orang beriman. Makna iman ini kalau dijabarkan sangat luas. Kalau bicara masalah iman ini panjang. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Wahumi falanuhyiyannahu. Di sini ada lam. Lam ini maknanya lam taukid. Taukid ini pasti. Falanuhyiyannahu. Maka pasti dan pasti kata Allah, kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menjelaskan kalau kamu punya banyak harta, kamu punya banyak punya rumah mewah, kalau kamu punya jabatan yang tinggi, kamu orang yang sukses. Tidak ada. Yang pertama Allah SWT sebutkan wahwa mu'min, man amila sholihan wahwa mu'min, yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ini dua syarat ini yang Allah SWT sebutkan dalam Quran. Maknanya kondisi apa saja, barang siapa yang memiliki agama, barang siapa yang memiliki iman yang kuat dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia orang miskin, baik orang kaya, baik dia orang kota, baik dia orang desa, baik tinggal di Indonesia, baik tinggal di Melbourne, baik tinggal di seluruh dunia, kalau dua ada ini, iman, amal, soleh, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai, berikan kepada dia kehidupan yang baik. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, Allah SWT meletakkan kebahagiaan ikan ini di mana? Di air. Kalau ikan ini coba-coba cari kebahagiaan di luar air, maka dia akan mendapatkan kesusahan, bahkan dia mati. Allah SWT meletakkan kebahagiaan burung itu di atas udara. Kalau dia lama dalam air, dia akan mati.
cacing di dalam tanah, kalau dia keluar maka akan mati. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia kalau dia iman, kenal kepada Allah, dekat kepada Allah dan mengamalkan agama. Kalau dia memiliki ini, maka seluruh kehidupannya akan diatur. Seluruh kehidupannya akan diatur oleh agama dan diberi kekuatan oleh iman. Ini adalah kekuatan iman. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Iman. Orang yang beriman itu adalah orang yang mana hari-harinya, hatinya itu selalu bergantung pada Allah. Orang beriman itu kalau dia berbuat, maka dia selalu mempertimbangkan ini Allah suka atau tidak. Orang beriman itu seperti itu, karena dia merasa bahwasanya Allah melihat dia. Ini saya buat ini apa yang Allah Subhanahu wa taala suka dari ini. Makanya ditunjukkan caranya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Caranya dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kehidupan kita sehari-hari ini diatur oleh sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua agama semua dalam kehidupan kita 24 jam ini semuanya diatur. Nggak ada agama yang sempurna sebagaimana agama Islam yang 24 jam itu udah diatur. Apa nih namanya? Ke toilet punya sunnah Rasulullah. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Kemudian cara kita bicara diajarkan sunnah Rasulullah. Bahkan hati kita bersikap itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Semua itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita orang yang beriman, maka kita akan selalu melangkah berbuat sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang beriman. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang beriman yang lain adalah selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba. Orang yang beriman itu maka dia akan selalu prasangka baik pada Allah. Apapun yang Allah SWT berikan, kalau dia diberikan bahagia, dia akan bersyukur pada Allah. Kalau dia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, maka dia akan bersabar terhadap musibah tersebut. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, kata Rasulullah, keadaan, kondisinya orang yang beriman. Menakjubkan, orang beriman itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya dalam setiap urusan orang beriman itu semuanya baik. Coba bayangkan. Semua urusannya walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang seperti ini, keadaannya semua baik, kecuali orang beriman. Orang beriman itu luar biasa, Masya Allah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana cara mendapatkan iman. Iman itu sangat luas. Fa'in asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menjadikan dia senang, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berprasangka baik dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang kalau dia memiliki sifat syukur pada Allah, ingat ya, orang kalau memiliki sifat syukur pada Allah, maka kehidupannya itu akan senang sekali. Maka setiap apa yang ia lihat dan ia rasakan betul dalam hatinya, ini rasakan dalam hatinya, ya Allah, dia bisa menangis,
dan dia bisa akan senangnya luar biasa akan nikmat yang Allah berikan. Dia lihat bisa makan saja orang ya. Orang bisa makan dengan rasa syukur yang luar biasa, dia bisa menangis. Menangisnya itu bukan apa? Menangis karena terharu, menangis karena bahagia. Ini luar biasa. Qalilan min ibadiyas syakur, tapi kata Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu sedikit orang yang bersyukur pada Allah. Sedikit. Orang ini makan seperti itu. Padahal syukur itu mendatangkan nikmat yang luar biasa dalam hati kita. Kemudian wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan kepadanya, dia bersyukur pada Allah dan itu baik baginya. Baik bagi orang beriman. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan satu musibah, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan itu adalah baik baginya. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita hari ini kita sudah sholat, kita sudah puasa, menunaikan kewajiban perintah Allah, ngaji rajin, ke masjid rajin bagi laki-laki, taat ibadah kepada Allah. Tapi doa kita ini belum diterima oleh Allah. Doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini pun kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Mungkin itu baik. Allah Subhanahu wa taala sabdakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, wa huwa khairul lakum. Tapi kata Allah itu baik untuk kamu. Kita ni enggak tahu, Masya Allah, kita ni enggak paham sama sekali ilmunya Allah. Kalau yang penting kita sudah usaha, kita sudah doa, apa yang Allah SWT putuskan pada kita, kita harus prasangka baik, ini yang terbaik untuk saya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin bisa jadi sesuatu yang kamu suka, tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan itu tidak baik padamu. Ini Masya Allah, ini satu ayat Al-Quran ini satu ayat ini menurut saya luar biasa penjabarannya. Allah, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kamu ini enggak tahu. Kamu ini tidak tahu. Ini saya sering buat permisalan ya. Allah memberikan kepada kita sesuai terhadap kapasitas yang Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan sesuatu kepada kita apabila kita sudah siap dengan apa yang Allah berikan. Allah tahu kapasitas kita. Coba kalau kita lihat pohon ya. Pohon itu, pohon yang berbuah maksudnya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon. Setelah setelah berapa bulan, bertahun, Allah tumbuhkan pohon sampai pohon itu kuat, rantingnya kuat, gitu ya, rantingnya kuat. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan buah. Kapan Allah Subhanahu wa taala berikan buah terhadap pohon itu? Ketika pohon itu sudah kuat. Kita bisa membayangkan kalau seandainya pohon itu lemah, baru umur 1 bulan masih hijau seperti itu, tiba-tiba langsung ada buah apel, kira-kira gimana? Bisa patah. Bisa patah. Terus kalau buah itu misalnya dia punya satu pohon, kemudian rantingnya itu cuma hanya ada berapa ranting, tapi rantingnya masih lemah. Allah paling kasih di dalam ranting itu hanya beberapa buah saja. Seandainya ranting yang kecil, misalnya rantingnya kecil, semuanya dipenuhi dengan buah, kira-kira bagaimana keadaan ranting tersebut? Ranting akan patah. Allah Subhanahu wa taala ya, ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui
kapan waktunya pohon itu berbuah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa kuantiti, berapa jumlah buah yang sesuai untuk diranting pohon tersebut. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui kuantiti daripada berapa kekuatan pohon tadi yang akan kasih buah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita. Apakah kita siap terhadap apa yang kita pinta yang Allah beri ataukah tidak? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Itu kita harus tanamkan dalam hati kita ini, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ini. Siapa yang merintahkan kita selalu berprasangka baik kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Rasulullah, aku menurut prasangka hambaku. Fal yadhun bi masya'a, maka prasangka baik, maka berprasangkalah sekehendakmu. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin baik, maka kamu berprasangka baik kepada Allah. Kalau kamu berprasangka buruk, maka buruk itu akan datang kepadamu. Ini pembelajaran yang luar biasa. Kita sering ya mengalami itu, maksudnya kita sudah doa, misalnya satu contoh doa biar jadi jadi anggota DPR misalnya. Nah, saya ini pengalaman. Sembangun Ustadz semuanya. Ini ada keluarga juga. Ini makanya saya cerita. Cerita benar Ustadz nih. Ya ini kejadian betul. Ada keluarga, Ya. dia mau jadi anggota DPR. Dia sudah usaha, sudah doa, tapi dengan cara bersih ya. Masya Allah. Bersih. Masya Allah. Bersih. Udah doa, berusaha. Gambaran menang itu kuat sekali. Oh gitu. Gambaran menang itu kuat. Mimpi apa gimana Ustadz? Maksudnya kalau dari segi orangnya dia sudah terkenal atau apa, sudah banyak pendukungnya. Tiba-tiba jauh dari apa yang dikirakan. Setelah kejadian baru-baru ini, Masya Allah, ternyata ini hikmah yang Allah kasih kepada saya. Tahu kan? Mungkin tahu berita-berita masalah anggota DPR pada saat ini. Maknanya apa? Hikmah. Ini hikmah. Apa yang Allah SWT tentukan padamu, Baik. itu adalah baik untuk kamu. Satu contoh lagi. Anggota DPR lagi Ustadz. Ini. Amin Ustadz kan banyak ceritanya nih. Boleh ditanya. Jangan anggota DPR terus. Masa mau anggota SK? Anggota SK. Gini. Boleh Ustadz, amin nih. Masa anggota Satu contoh lagi, apa tuh namanya? Saya kadang ya ini Ini Ustadz sendiri. saya sendiri. Jelas Serius kalau kayak gini mau usah jadinya. kalau kita itu kan ada keinginan berbisnis atau apa biar sukses kan, jelas ada. Saya lihat ya, ada teman sendiri, saya nggak sebut orangnya, dia orang Masya Allah yang luar biasa, Masya Allah. orang SK. Apa? Jangan banget nih. Belajarnya hostnya nih. tapi dia orang yang taat ya, dia orang yang taat. Soleh lah pokoknya. Dia orang yang Kelihatannya. soleh, tapi dia orang kaya. Oh gitu. Orang Kan kaya, belum. mobilnya luar biasa banyak. Mobil misalnya. brother lah pokoknya. Banyak. Pokoknya mewah, tapi dia rajin sedekah. Gitu. Setelah saya lihat maksudnya bagaimana kehidupan dia untuk menjaga bisnisnya itu, begitu banyak sekali tantangannya, difitnah, banyak masalah dengan klien, banyak masalah dengan musuhnya di dalam persaingan itu, fitnah sini, fitnah situ, belum lagi masalah keluarganya, masalah harta, itu luar biasa. Saya berpikir, Masya Allah, orang itu teman saya ini dia kuat, tabah dia, saya lihat. Saya bilang kalau saya posisi sebagai dia, walaupun saya dikasih harta, saya tidak sanggup. Mungkin saya tidak kuat. Kalau saya pilih, lebih baik posisi saya yang simple, sederhana, enggak simple, Allah alam ya, yang seperti ini dibandingkan dengan teman saya yang seperti itu, yang kaya tetapi banyak cobaan. Allah kasih dia harta dengan bisnisnya yang Masya Allah yang luar biasa.
Allah tahu bahwasanya dia kuat untuk menghadapi itu. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh lagi nih. Pak Amrul. Mantap ini Ustaz, jangan malu-malu Ustaz. Mau ada orangnya nih. Atau Pak Wibi aja Nah. lah. Rame Ustaz, Pak Amrul aja Pak Ustaz. Pak Wibi dia. Kalau Hasna boleh, kalau Hasna. Anton juga mau. Udah nggak usah, Amrul dulu. Amrul Ini aja Pak Ustaz, rame nih. Ngomong baru cukur rambut tuh. Seandainya saya punya satu gelas ya, saya punya gelas ya, satu gelas kecil itu, terus satu gelas cuma saya minta 1 ember air, kira-kira Pak Wibi ngasih tidak saya di situ? Pak Wibi minta air 1 ember, cuma saya punya gelas, kira-kira Pak Wibi kasih tidak saya? Enggak, kenapa? Gelasnya kecil. Gelasnya kecil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita. Kalau kamu diberikan ini, maka kamu tidak akan sanggup menahan. Yang penting kita apa? Yang penting kita sudah usaha, sudah doa, tawakal kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Itu pembelajaran yang luar biasa. Coba dalam setiap hari kita harus selalu tafakur. Ini pasti yang terbaik. Dan kita ambil hikmahnya di balik itu. Dan pengalaman ya bapak-bapak, ibu-ibu ya mungkin lebih banyak, lebih lama makan garam, lebih banyak pengalaman. Saya banyak mengalami seperti ini hikmahnya, ini hikmahnya, ini hikmahnya yang luar biasa. Seperti itu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Satu contoh lagi. Ya. Misalnya, di sini orang sudah lama pengantin, sudah lama menikah semua ya. Sudah lama menikah semua, mungkin kalau ada yang pengantin baru bolehlah nanti disampaikan seperti itu. Mungkin ya. Ini paling lama, ini paling lama. Di dalam pasangan kita, mohon maaf ini, di dalam pasangan kita, kita mendapatkan suami kita ada sesuatu karakter yang tidak kita suka. Banyak. Dun, jangan jawab dulu. Siapa supirnya ini? Atau sebaliknya. Langsung bilang banyak, serempak bilang serempak. Atau sebaliknya. Nah. Jadi suami dapat istri yang Alhamdulillah. Daripada nggak makan. Generasi kok. Sabar, tunggu belum. Bingung. Contoh salah kayaknya. Nah, Contohnya salah nih. contoh enggak. Ustaz pulang sama siapa? Sendiri. Coba ini pembelajaran yang luar biasa, masya Allah. Ini bisa kita kasih nasihat kepada anak kita yang menikah juga. Mungkin istri atau sebaliknya suami yang kita mendapatkan pasangan kita ini karakter mereka itu tidak sesuai sekali dengan kita. Karakter, padahal itu jodoh kita. Allah tetapkan jodoh kita. Asal kita tahu perempuan yang jadi istri kita itu adalah perempuan yang Allah SWT pilih yang terbaik untuk kita di seluruh dunia, itu Allah pilih dia. Masya Dan begitu juga sebaliknya. Dari seluruh dunia. Di seluruh dunia loh. Kalau ada kekurangan dari pasangan kita, dari kelemahan itulah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita itu menjadi kuat di dalam diri kita. Amin. Sebenarnya misalnya kekurangan pasangan kita itu adalah mendidik kita menjadi orang yang kuat. Nanti ketika kita berhadapan dengan orang yang di luar itu akan menyempurnakan diri kita. Kita akan siap menghadapi mereka. Itu sebenarnya. Dan begitu juga jangan ketawa.
Bi, jangan ketawa-ketawa, Bi. Ketawa-ketawa aja lu nih. Ada bini lo di sini. Mohon maaf saya minum dulu. Ustaz langsung kepanasan nih. Kasihan banget temannya nih. Aduh. Contohnya salah kayak John. Yang ini hostnya nih gimana nih? Contohnya salah katanya. Insyaallah. Bos kali ini hidup nih ceramahnya gini. Masya Allah. Insyaallah. Kemudian ya, begitu juga teman-teman kita. Kita kadang dapat orang di kantor kita, orang yang sangat menjengkelkan. Betul enggak? Ada apa enggak? Ada. Orang di kantor kita tuh orangnya emosiannya luar biasa. Atau bos kita ini strict, minta ampun strict sekali. Salah sedikit ditegur, salah sedikit ditegur. Atau ada ya karakter yang betul-betul yang kita tidak senang dengan mereka. Bencong. Benci banget. Sebenarnya ya itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Allah hantarkan dia untuk kamu menjadi orang yang kuat. Allah hantarkan kamu untuk menjadi orang kuat. Kalau kita pelajari itu semua dengan kelemahan kita, sesungguhnya kekurangan-kekurangan itu akan menguatkan diri kita menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Itu sebenarnya. Coba kalau kita lihat satu contoh lagi. Kalau kita buat pedang ini, pedang itu terbuat dari besi. Hah? Pedang itu terbuat dari besi. Bagaimana proses membuat pedang ini? Proses membuat pedang ini, misalnya besi yang dia kotor, berkarat, itu besi itu dibakar. Besi itu dibakar, bagaimana kuatnya apinya dari api untuk membakar besi itu sampai besi itu jadi lembut. Kemudian dibakar, dipukul, kemudian dibersihkan karat-karatnya. Maka jadilah sebuah pedang yang kuat. Sebuah pedang yang kuat dan tajam. Begitu juga keadaan semua ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah agar kita menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh dan siap. Asalkan apa? Asalkan kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho terhadap keputusan Allah. Itu sangat penting. Siapa orang yang posisinya paling tinggi di dunia ini? Siapa? Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling besar ujiannya di dunia ini adalah Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan posisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tinggi. Rasulullah itu banyak ujian. Oh, kita ini nggak ada apa-apanya ya Allah. Coba ketika dakwah di Taif itu, bayangkan dilempari batu, dilempari kotoran sampai keluar darah. Itu bayangkan bagaimana susahnya. Orang yang mulia seperti itu bahkan ditawarkan oleh malaikat, wahai Rasulullah, kalau seandainya kamu ingin gunung ini diterpakan kepada mereka, kami akan hancurkan. Tapi Rasulullah tidak. Bagaimana bersihnya hati Rasulullah? Bagaimana kesabarannya? Apa hadisnya? Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya besarnya pemberian, besarnya anugerah itu bergantung kepada besarnya ujian yang Allah SWT berikan. Ya. Ini. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Fa inna Allah, sesungguhnya hadisnya saya artikan saja, saya lupa matan hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila idza ahabba qauman, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap satu kaum, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Allah kalau cinta kepada kita, itu Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala sayang, tanda salah satunya Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat kita, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Faman radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Syaratnya apa ridho? Dan barang siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan marah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nah, kita
selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diuji dengan bermacam-macam. Kita ini tidak bisa lepas daripada ujian. Kata kata ulama, ad-dunya darul imtihan. Tahu artinya? Dunia ini adalah tempat kita diuji. Bukan tempat kita bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat kita diuji, bukan tempat kita bersenang-senang. Segala sesuatu itu ujian. Kamu dikasih harta itu ujian juga. Maksudnya apa? Apa sikap kamu yang terbaik ketika kamu dapat ujian? Ada cerita ini. Kalau kita misalnya kan doa kepada Allah, misalnya minta orang yang paling terkaya misalnya, seperti itu. Allah belum kasih, itu yang terbaik untuk kita. Cerita Tha'labah. Saya pernah cerita, ya di khutbah saya pernah sampaikan. Tha'labah bin Hatim. Tha'labah bin Hatim ini adalah seseorang yang hidup di zaman Rasulullah. Seseorang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini dulu orang miskin. Tha'labah ini orang yang miskin yang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku menjadi orang kaya." Agar aku jadi orang yang kaya. Kata Rasulullah, jadilah orang yang sederhana sepertiku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku mau, aku bisa mengubah gunung ini jadi emas, tapi aku tidak mau, tetapi aku ingin hidup sederhana. Tapi Tha'labah ini terus datang kepada Rasulullah. Oh Rasulullah, coba kalau didatangi terus. Tapi Rasulullah tidak tega lihat seperti itu. Karena didatangi terus, akhirnya Rasulullah SAW doakan untuk Tha'labah bin Hatim. Beliau doakan sehingga Allah SWT berikan 2 pasang kambing. 2 pasang kambing. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bisnisnya ini berhasil. Sehingga lama-kelamaan kambingnya berkembang. Maka satu tempat, satu kampung itu tempat kambingnya Tha'labah. Karena kesibukannya dengan bisnis tersebut, maka lama-kelamaan perlahan-lahan yang dulunya datang ke masjid, perlahan satu waktu tidak datang. Sampai Jumat pun dia tidak datang ke masjid. Diminta zakat, keberatan Tha'labah. Apa makna daripada cerita ini? Apa maknanya? Bahwasanya orang tadi yang Rasulullah sampaikan, kamu lebih baik jadi simple life. Tapi kalau kamu dikasih bisnis, tapi dia tidak kuat, sehingga dia jadi orang yang sombong dan dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dipilih? Orang kaya tapi tidak taat kepada Allah, jauh daripada Allah, dimurkai Allah, dan orang yang sederhana tetapi dia rajin ke masjid, dia rajin taat. Mungkin Allah SWT tidak kasih apa yang kita doakan pada saat ini. Walaupun itu baik menurut kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya itu tidak baik. Mungkin ada sesuatu yang kalau Allah berikan itu akan menjadikan mudarat pada kita. Mungkin kita jadi orang yang sombong, mungkin kita jadi orang yang lalai, mungkin kita jadi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Setelah yang penting saat ini kita usaha, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah SWT putuskan kepada kita, kita selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, misalnya suami saya ini malas mandi misalnya seperti itu. Alhamdulillah. Oh, ini maksudnya kemudian suami juga mungkin istrinya suka marah terus. Ini yang terbaik itu saya untuk mendidik saya ini. Saya harus sabar seperti itu. Harus melihat itu sesuatu yang baik. Kalau kita dekat dengan Allah, selalu prasangka baik kepada Allah, maka datanglah rahmat Allah. Datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Dikasih sakit, misalnya sakit perut, misalnya kalau selalu sakit perut, harus kita tanamkan ini.
cara Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat kita. Kita nikmati. Ibarat kalau apa itu namanya? Ada gelas itu kotoran, ada minyak di dalamnya. Dimasukkan air lama-lama. Misalnya ada oli di dalam gelas itu, kita bayangkan yang mana oli itu kalau dimasukkan air lama-lama olinya akan hilang. Lama-lama menjadi gelas ini menjadi bersih. Begitu juga kalau datang penyakit pada kita, kita tanamkan bahwasanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita. Kita ini banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa kita. Maka kalau kita nikmati itu, maka sakit kita akan menjadi ringan. Sakit kita akan menjadi ringan. Jadi kunci bahagia itu adalah terletak pada iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena di dalam iman itu dia akan selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalau dia diberikan kebaikan, dia bersyukur. Kalau diberikan musibah, dia bersabar. Untuk mendapatkan iman itu bagaimana caranya? Hari ini kita sering bicara iman. Untuk mendapatkan iman itu adalah salah satu caranya kita beribadah kepada Allah. Kita banyak berzikir kepada Allah. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jaddidu imanakum. Rasulullah sabdakan pada sahabat, perbaharui iman kalian. Rasulullah sampaikan pada sahabat imannya kuat, tapi Rasulullah sampaikan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Bagaimana kami untuk mendapatkan, untuk meningkatkan iman kami wa Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan qaul, perkataan la ilaha illallah. Ulama katakan qaul la ilaha illallah ini kita banyak zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana hakikat la ilaha illallah ini kita harus sampaikan, masukkan ke dalam hati kita. Nah, ini penjabarannya luas. Bagaimana keyakinan la ilaha illallah masuk dalam hati kita, dan kita masukkan, kita keluarkan keyakinan terhadap makhluk dalam hati kita. Hanya Allah. Kalau dalam hati kita ada Allah saja ya, dia akan melihat sesuatu itu hanya dihubungkan selalu dengan kebesaran Allah. Saya lihat pohon, Allah SWT menumbuhkan. Saya makan, ini Allah SWT kasih rezeki. Kalau orang sudah dapat hakikat la ilaha illallah dalam hatinya, apapun yang dia lihat selalu kebesaran Allah SWT dalam hatinya. Nah, ini hakikat la ilaha illallah. Itu pertama, qaulu la ilaha illallah. Dan bagaimana la ilaha illallah ini kita selalu sampaikan. Kita sampaikan, bagaimana menyampaikan la ilaha illallah. Kalau kita bicara, kita selalu hubungkan ini. Allah Subhanahu wa taala mencipta. Oh, ini semua Allah yang ngasih rezeki ini. Kita sampaikan gitu. Kemudian kita selalu mendengar pengajian-pengajian seperti ini. Selalu mendengar kalamullah, selalu mendengar pengajian. Itulah yang akan menjadikan iman kita meningkat. Alhamdulillah pengajian An-Nur setiap seminggu sekali. Sebulan sekali. 2 minggu sekali kan? Lumayan. Kalau mau continue, Masya Allah, ada pengajian masalah iman. Ini iman itu iman kita tuh naik turun keluar masuk. Makanya kita perlu, kalau mungkin habis dengar pengajian kita semangat seperti itu. Nanti setelah 3-4 hari lagi kendor lagi. Makanya kita perlu. Jadi rohaniyah kita ini perlu makan juga. Jasad ini perlu makan. Jasad ini perlu makan kalau lapar. Begitu juga hati kita. Hati ini bisa mati, bisa hidup, bisa sakit. Bisa sakit. Obatnya apa? Obatnya salah satunya yaitu dengan kita mendengar pengajian dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Itulah obat daripada hati untuk menghidupkan hati. Makanya Alhamdulillah An-Nur mengadakan seperti ini, membuat suasana terhadap anak. Alhamdulillah, ini suatu hal yang luar biasa. Seperti itu. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman yang kuat dan bisa berprasangka baik, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini ya, kita harus berprasangka baik apapun yang di hadapan kita. Tapi kalau kena musibah, kalau kita jatuh dalam maksiat, kita jangan kembali kepada Allah. Kita harus sebutkan, ini salah saya, kelemahan saya. Tapi kalau kena musibah, testing dari Allah, misalnya musibah sakit atau musibah bencana atau apa saja, ada problem, ini kita harus berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik saya.
Saya sudah doa, saya sudah usaha, ini Allah SWT pingin saya ini menjadi orang yang kuat. Pasti ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Rasulullah, Allah SWT firmankan, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Fa inna ma'al usri, di sini usri itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu maksudnya satu. Maksudnya kesusahan satu, yusra itu dia enggak makrifat. Maknanya bukan spesifik, banyak. Maksudnya ada satu kesusahan, nanti di balik kesusahan itu banyak sekali kemudahan. Coba kalau kita pelajari di dalam kehidupan kita, kalau kita dalam menghadapi satu kesusahan, di balik itu ada hadiah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman. Amin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya diri Allah, kalau ada salah, yang salah ngomong saya mohon maaf. Saya tidak ada bermaksud menyinggung siapa-siapa ya, insyaallah. Cukup ya, insyaallah. Sudah. Jazakallah khair kasiran Ustaz atas tausiahnya. Semoga kita menjadi